dan menyebar, diunggah warga lewat akun media sosial WhatsApp juga Instagram, membuat jagat maya heboh. Pasalnya, aksi joget sambil sawer uang tersebut diduga seorang muazin di Papua Barat diserang orang tak dikenal. Video rekaman seorang muazin dipukul orang tak dikenal saat mengumandangkan azan subuh viral di media sosial. Kejadian yang bikin netizen geram itu terjadi di Masjid Ar-Rahman Sorong, Papua Barat, Sabtu 13 Agustus kemarin. Dalam video yang beredar, seorang pemuda berkaos hitam tiba-tiba datang memukul kepala sang muazin yang sedang mengumandangkan azan. Saat peristiwa itu terjadi, kondisi masjid masih sepi. Merasa nyawanya terancam, sang muazin pun langsung lari karena terus-terusan diancam pria misterius tersebut. Sampai saat ini belum diketahui apa motif sang pria misterius memukul dan melakukan ancaman terhadap muazin yang tengah mengumandangkan azan subuh. Geger oknum kepala desa di Bogor nyawer uang para biduan. Diduga oknum kepala desa tengah asik berjoget di atas panggung sambil sawer uang kertas di depan para pedangdut wanita. Video berdurasi kurang lebih 30 detik dan menyebar, diunggah warga lewat akun media sosial WhatsApp juga Instagram, membuat jagat maya heboh. Pasalnya, aksi joget sambil sawer uang tersebut diduga dilakukan oknum kepala desa yang seharusnya menjadi panutan. Aksi pencurian karena ada kesempatan. Aksi pelaku pencurian masih marak terjadi, oleh sebab itu selalu waspada dan jaga barang berharga, meski hanya meninggalkan beberapa saat saja. Dalam rekaman CCTV berikut memperlihatkan seorang perempuan mencuri 2 HP milik karyawan sebuah tempat makan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang sedang di-charger. Pada hari Minggu pada pukul 22:06 waktu Indonesia Barat, bertindak seorang diri dan tanpa keraguan, pelaku segera melancarkan aksinya setelah memastikan keadaan sekitarnya telah aman terkendali. Segera setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut, tanpa pikir panjang lagi, perempuan itu langsung ambil langkah 1000 alias lari meninggalkan lokasi kejadian. Pencuri gagal karena korbannya sadar. Aksi kriminal memang sering tak pandang situasi dan keadaan, seperti yang terjadi di sebuah kedai di daerah Priuk, Kota Tangerang pada 12 Agustus 2022 lalu. Tepatnya pada pukul 11 siang, seorang pria datang dengan alasan memesan minuman dilayani oleh 3 orang pegawai. Usai memberikan uang kembalian, pelayan toko bermaksud menyiapkan pesanan pria tersebut. Namun tak terduga, pria berpakaian kemeja dan rapi langsung mencari kesempatan dalam kesempitan. Melihat 2 buah handphone tergeletak di depan mesin kasir, sang tangan panjang lantas merogoh smartphone yang ada di meja tak jauh dari jangkauannya. Merasa ada yang janggal, sang karyawan wanita berkerudung biru langsung menoleh dan sadar bahwa salah satu smartphone-nya sudah raib. Sadar aksinya ketahuan seketika, pria tersebut alihkan perhatian dengan menunjuk menu menggunakan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya menaruh handphone curiannya itu. Meski aksi tersebut gagal, pegawai telah melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib.
Jambret beraksi sebelum ditembak polisi. Aksi nekat pelaku pencurian kembali terjadi. Kali ini seorang wanita pejalan kaki menjadi korban jambret di depan ruko Pantai Permata Tanjung Umar, Kecamatan Lubuk Baja, Riau, Kamis lalu. Korban dijambret oleh seorang pria yang menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung menarik kalung yang saat itu terpasang di leher korban. Berdasarkan CCTV yang ada di depan jalan tersebut, identitas pelaku sudah dikantongi petugas. Tak lama pelaku ditangkap di wilayah Pasar Pagi, sempat melakukan perlawanan hingga timah panas bersarang di kaki pelaku. Seorang supir bus Trans Jogja hampir alami kejadian naas 10 Agustus lalu. Ia hampir jadi korban pencurian tas. Bermula ketika bus berangkat dari Bandara Adi Sucipto menuju Terminal Pakem. Tiba-tiba seorang penumpang berdaster hendak mencuri tas milik sang supir. Merasa ada yang janggal, supir yang kala itu bertugas sebagai single operator atau sendirian, lantas refleks menarik tasnya sembari tetap mengemudi. Sontak tarik-menarik pun tak terhindarkan. Anehnya, meski sudah ketahuan, wanita tersebut berdalih dengan bahasa Jawa. "Wong ora ono apa-apa," yang berarti padahal tidak ada apa-apa. Diketahui akhirnya penumpang itu langsung saja diturunkan di sebuah halte di tengah jalan dan di blacklist agar tidak menggunakan jasa Trans Jogja selama-lamanya. Ngeri, lokasi pembantaian sadis di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum jika zaman penjajahan banyak sekali kejadian pembunuhan keji terhadap manusia, terutama yang dianggap budak. Entah karena alasan kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, para penjajah dengan mudahnya membunuh orang-orang tak bersalah. Banyak mereka tak segan membantai orang-orang dalam suatu kawasan untuk menguasai kawasan tersebut. Di Indonesia sedikitnya ada 5 lokasi yang dijadikan tempat pembantaian massal tersadis oleh para penjajah. Di mana sajakah lokasi tersebut? Berikut ini kita telah rangkum lokasi pembantaian tersadis yang ada di Indonesia, tentunya dalam versi Celeb on News Viral. Pembantaian Westerling, Sulawesi Selatan. Pembantaian Westerling salah satu peristiwa pembantaian massal ribuan rakyat sipil yang berada di Sulawesi Selatan. Terjadi pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Pembantaian massal ini dilakukan oleh pasukan khusus Belanda Depot Speciale Troepen atau yang disebut dengan DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Orang yang saya ingat dulu itu, Pak itu, ini Belanda subuh-subuh datang dari Pare-Pare. Dia semua di Kecamatan Supa ini, diarak semua. Di subuh-subuh dipukulin rumahnya, turun. Baru diarak sampai di rumahnya, di muka halamannya rumah Datuk Supa. Rumah Sepe, ya dekatnya ke kantor camat di situ. Semua yang dikumpul ini bukan orang yang salah, hanya rakyat biasa. Sterling itu duduk di muka. Setelah ini ditembak satu-satu, baru ditembak persis kena kepalanya. Pasukan Belanda menekan para rakyat sipil untuk terus tunduk dan patuh kepada rezim pemerintahannya. Dan bagi rakyat yang melawan, akan langsung dieksekusi mati saat itu juga. Pembantaian ini pun terbilang sadis. Pasalnya seluruh pemuda yang berada di Sulawesi itu diperintahkan untuk membuat galian atau lubang yang sangat besar. Dan begitu lubang atau galian itu rampung, maka tentara Belanda itu pun segera menembaki mereka tanpa ampun,
hingga berjatuhan ke dalam lubang tersebut sebagai kuburan massal.